Sebenarnya Calon Nerang ini sebuah media tontonan yang sangat multi talenta, sangat lengkap. Karena napi, kalau sudah berbicara Calon Nerang, seni rupa ada sana, seni sastra ada sana, seni kriya, seni pertunjukan, seni tari, seni kerawitan, seni musik, semua ada di sana. Segala unsur seni nika dipadukan menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah cerita punika nak Ruwa Binedo. Kalau dicari cerita Calon Nerang punika kan antara berada dengan Waluna Tembira punika kan mati pada akhirnya. Tapi ketika cerita nika dari Jawa dibalikan, kan tenadane mati, hidup kedua. Berada hidup, Calon Nerang hidup, kan seperti nika. Waluna Tembira dengan berada niki hidup. Nikilah simbol Ruwa Binedo. Meme, bapo, hidup, mati, petang, lemah, dualitas yang berbeda, namun pada akhirnya satu kesatuan. Niki sebenarnya pemahaman Calon Nerang niki yang harus dipahami, bukan sebagai sebuah permainan ego atau perebutan sebuah kekuasaan, tidak, tapi Calon Nerang yang dikemas di Bali punika sebagai sebuah tontonan kepada masyarakat bahwa pada prinsipnya kita tidak bisa lepas daripada unsur Ruwa Binedo. Berada sebagai simbol dharma, Calon Nerang sebagai simbol adharma, tetapi kanan dan kiri puniki saling melengkapi, kualitas yang berbeda menjadi satu, sehingga terakhir pada Calon Nerang punika pasti ada upacara penyembelihan pucit butuan atau pengeruatan dengan ayam ataupun dengan bebek belangkungkem dan sebagainya. Ya, itu sebagai salah satu contoh bahwa setelah iraga ngundang buto kerauhan masal somyo ruak lah ya dengan caru itu, karena caru nikah kan cantik, harmonis, keseimbangan. Konsep Calon Nerang punika adalah tapak dara, keseimbangan antara alam bawah, alam manusia dengan alam atas nikah supaya bisa seimbang. Bukan semata-mata perhelatan antara Ruwa Binedo baik buruk Wisesa Dharma dan lihat unikan dalam pernikahan dalam konsepnya keseimbangan, baik dalam segi sastranya, pertunjukannya, bahkan nilai-nilai filosofi yang ada. Kita tertarik. Kenapa tertarik? Karena dia melihat Calon Nerang punika sangat absolut, dia sangat lengkap dengan kondisi yang ada, berbicara tentang kehidupan, berbicara tentang kematian, bahkan berbicara tentang masalah sosial masyarakat antara ibu dan anak, tentang kesugihan dan lain sebagainya. Lengkap sekali cerita Calon Nerang. Yang orang nak sakti ada di cerita Calon Nerang. Yang orang kasih sayang seorang ibu dan anak ada di sana. Tentang faktor kepemimpinan Erwango ada di sana. Tentang ilmu perdukunan Balian, mata tulung ada di sana. Ya, tentang pengeruatan ada di sana. Niko yang membuat yang tertarik karena Niko tidak lepas daripada keseharian, kebiasaan yang dia alami di rumah. Sebagai seorang undagi, sebagai seorang seniman, Niko yang membuat Calon Nerang Niko yang diangkat sebagai sesuluh hidup. Makanya tolong dilihat, diperhatikan ketika ada pementasan Calon Nerang, ada nak kerawan, apa media simbol yang paling ditekankan di sana? Barong pun Niko salah satu. Kan ada kaca, cermin, ada permata di barong jak dirangda Niko. Cermin sesuluh, ya kan, lawat, permata batu mulia, intan. Raga urin mau balik barong, urin mau balik nak ngigal, de delik peninggal nak nina, de seliap layah cara rangda na, de gambang bo na, de delik dengang cara barong. Ada ornamen cermin di sana, masa suluh ya raga panglah, raga lawat, yang raga delik cara rangda, raga, yang raga ngang cara barong ya raga, pangidang raga ngalih batu mulia. Permata itu sendiri, makanya batu mulia nama lainnya pada intan. Intannya raga dari manusia, banglah suwo dharma dan suwo gina. Baik mengerti dan paham arti daripada baik dan buruk Ruwa Binedo itu. Media edukasi. Yang kedua, Calon Nerang ini sebagai sebuah media pengeruatan, penyomian, buta lan kala pangda dos dewa.
di mana pada ending calonarang punika pasti ada upacara penyembelihan, pengeruatan atau pecaruan, di mana tujuannya tiada lain adalah mengembalikan unsur-unsur ya kan yang tidak baik menjadi lebih baik. Pengeruatan Buana Alit dan Buana Agung. Buana Alit kita sendiri tonton, tuntun, pelajari secara baik sehingga membenah diri sendiri. Ngeruat neng Buana Agung alam semesta yang ada di lingkungan acara tersebut, dengan harapan bagaimana masyarakat setempat bisa menjadi lebih baik. Kunci daripada pementasan punika adalah seni senang kelangan sandining lango. Globalisasi ini kita dapat memanfaatkan digital dan teknologi seperti saat ini untuk kemajuan kebudayaan kita. Tidak semua orang dapat mengetahui kebudayaan kita, maka dari itu kita dapat memanfaatkan smartphone yang kita miliki untuk mengambil sebuah gambar untuk menyebarkan di sosial media agar semua orang di luar dapat mengetahui bahwanya kita memiliki kebudayaan yang sangat luar biasa. Di samping itu, kita juga dapat meningkatkan perekonomian di suatu wilayah atau tempat. Karena kemajuan di teknologi di dalam kebudayaan kita yang membuat kebudayaan kita meluas, serta dapat membantu wilayah atau tempat kita meningkat pesat.